Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alistasia, NPM 10121193 dari kelas manajemen 3. Saya akan menyampaikan tentang pasar global. Pemasaran global pada abad ke-21. Pemasaran global adalah pemasaran berkala seluas dunia. Peluang pasar selalu terbuka bagi semua pelaku usaha, tak terkecuali di pasar ekspor. Abad 21 sudah datang. Orang-orang menyebut abad 21 ini dengan sebutan abad informasi. Sistem informasi dunia yang ditulang punggungi oleh telekomunikasi dan komputer internet akan banyak mempengaruhi gaya hidup, sistem politik, kehidupan sosial budaya, dan kecenderungan ekonomi. Selanjutnya yaitu melihat lingkungan pemasaran global. Lingkungan global terdiri dari interaksi internasional di luar kendali perusahaan. Pemasaran global sangat bermanfaat bagi suatu negara karena berlangsungnya pemasaran internasional dapat mempengaruhi lingkungan global yang terus berubah hingga menjadi pemasaran dalam pasar internasional pun turut mendorong industrial. Lingkungan pemasaran global ditandai dengan berbagai macam tren, yaitu yang pertama berkembangnya perekonomian global dengan berbagai karakteristik seperti perdagangan barang berkembang jauh lebih pesat dibandingkan produksi dunia. Perpindahan modal investasi langsung asing berkembang lebih cepat daripada perdagangan barang. Yang kedua yaitu kekuatan politik yang mengarah pada struktur perdagangan bebas global dari integrasi regional. Yang ketiga yaitu kekuatan penawaran dan permintaan berserikat. Terbentangnya peluang untuk berkembang dalam pasar global, perkembangan teknologi yang sangat pesat, dan mobilitas modal serta manusia yang semakin tinggi. Memutuskan apakah akan beroperasi secara internasional. Perdagangan internasional merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh negara-negara yang bisa memenuhi kebutuhannya, terutama terhadap barang-barang yang memiliki arti penting secara ekonomis, seperti bahan bakar, bahan mineral, atau mesin-mesin elektronik. Namun, tidak hanya barang, objek yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional juga dapat berupa jasa dan modal. Tidak semua perusahaan harus bergabung ke pasar internasional. Agar tetap hidup, misalnya, sebagian besar bisnis lokal hanya perlu memasarkan dengan baik di pasar lokal. Beroperasi secara domestik lebih mudah dan aman. Memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Saat memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri, perusahaan harus mendefinisikan tujuan dan kebijakan pemasarannya. Beberapa perbandingan penjualan internasional dengan total penjualan yang mereka cari. Sebagian besar perusahaan memulai dari perusahaan kecil ketika berinvestasi ke luar negeri. Beberapa perusahaan berencana untuk tetap menjadi perusahaan kecil, sedangkan perusahaan lain memiliki rencana yang lebih besar. Memutuskan cara memasuki pasar. Pilihan luasnya adalah ekspor tidak langsung. Yang kedua yaitu ekspor langsung. Yang ketiga, joint venture. Joint venture adalah dua perusahaan yang mendirikan anak perusahaan baru di pasar global, melisensikan. Selanjutnya yaitu investasi langsung. Memutuskan program pemasaran global. Perusahaan internasional harus memutuskan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan kondisi lokal. Standarisasi produk, komunikasi, dan saluran distribusi menjadi biaya terendah. Dan yang terakhir yaitu memutuskan organisasi pemasaran. Yang pertama, Departemen Ekspor perusahaan biasanya masuk ke pemasaran internasional hanya dengan mengirimkan keluar barang mereka. Yang kedua, divisi internasional. Banyak perusahaan terlibat dalam beberapa pasar dan usaha internasional. Yang ketiga, organisasi global. Beberapa perusahaan dapat benar-benar menjadi organisasi global. Perusahaan ini menghadapi beberapa kompleksitas organisasional. Keadaan yang berbeda akan membutuhkan pendekatan yang berbeda juga. Sekian untuk pembahasan yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata dan penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.